pendidikan tinggi. Strategi. Dari judul ini apa yang membuat ibu bapak penasaran? Apa ibu bapak? Strateginya Urban Hair. Kalau ibu bapak editor atau ibu bapak membaca ini, apa yang akan ibu bapak lakukan? Tahu Pak. Jadi editor. Nah ini masalahnya ibu bapak. Jadi minta maaf sebelumnya, ini bapak punya tulisan. Saya minta maaf dengan rendah hati, bukan bermaksud mengoreksi, menjatuhkan, tidak. Saya hanya ingin ibu bapak mampu mengkritisi diri sendiri sebelum dikritisi orang lain. Sehingga artikel kita itu memang terbit gitu maksud saya. Ya. Kita harus bahasa Inggris Pak. Bapak punya bahasa Indonesianya? Mungkin. Kalau saya nggak apa-apa sih. Ya, coba yang bahasa Indonesianya supaya lebih mudah. Tapi judulnya ini kira-kira peningkatan kualitas layanan, strategi peningkatan kualitas layanan di perguruan tinggi. Ya. Nah, Pak, yang bahasa Indonesianya disampaikan supaya kita langsung bisa menangkap. Kawan-kawan yang langsung mau mengubah proposalnya sembari boleh supaya nanti kita bisa submit. Nah, oke. Sip. Apa masalahnya disampaikan? Lokasi penelitiannya itu di mana? Kan perguruan tinggi kan banyak. Jadi kelemahannya adalah tidak fokus. Mau gimana? Nah, terus ya institusinya kan tidak fokus tuh, Pak umum ya, Ibu Bapak ya. Betul? Terus kemudian layanan kualitas itu atau marketing itu banyak. Betul kan? Maksud saya banyak kan Ibu Bapak? Saya tidak tahu ilmu ekonomi, tapi saya meyakini itu banyak. Jadi judul ini terlalu umum untuk sebuah artikel. Kalau untuk sebuah disertasi, monggo. Jadi ini bedanya kita menulis penelitian yang panjang lebar untuk the big research untuk disertasi ini sangat bagus Ibu Bapak. Karena memang disertasi kan menemukan teori. Jadi memang harus besar Ibu Bapak. Seperti menemukan jarum dalam jeram memang harus banyak gitu ya. Tapi untuk artikel yang dibutuhkan adalah fokus terbaru dan fokus. Nah, dimatikan ya. Jadi itu Ibu Bapak ya. Jadi nanti kalau mencari judul fokus, maka penelitian saya tadi itu fokus aja. Kalau mau berlaku umum begitu, maka berlakukan sesuatu yang umum juga. Misalnya hubungan sains dengan Al-Quran itu umum, ya, tapi fokus sains dan Al-Quran gitu mas saya tuh. Ya itu Ibu Bapak ya. Kalau ini tadi ini terlalu umum sehingga potensi ditolaknya besar. Potensinya. Apakah ada potensi diterima? Ya. Tapi saya memprediksi di bawah Sinta 3. Sinta 3, Sinta 2 dia butuh sesuatu yang fokus. Ini ibaratnya kita punya bajunya terlalu besar untuk sesuatu yang agak kecil. Sebagai seorang reviewer saya langsung akan bertanya, penelitiannya di mana, teknik yang digunakan apa. Ya itu saya sebagai reviewer langsung bertanya begitu. Coba nanti kita akan fokus, nanti langsung saya beri solusi kalau Bapak berkenan. Solusi bagaimana judul itu diubah ke fokus. Nah gitu Pak G, menurut saya mungkin. Maksud saya supaya langsung berubah, langsung ada makna gitu. Jadi menurut Ibu Bapak mana yang lebih penting, teori membuat kopi atau membuat kopi? Teori membuat kopi atau membuat kopi yang lebih penting? Kopi Pak, membuat kopi. Teori pertanian atau bertani yang penting? Bertani. Itu dia. Ya itu Bapak ya, Substansinya Pak. Saya tuh bertanya Ibu Bapak di Fakultas Pertanian Unja waktu ngasih pelatihan. Hampir semua mahasiswa pertanian di Unja itu tidak ada yang mau jadi petani. Coba gimana coba? Terus ketika saya jadi pengawas saya bertanya juga ke anak-anak SMP, anak-anak SD, siapa yang mau jadi petani? Kagak ada. 20 tahun yang akan datang kita nggak punya petani yang profesional. Dan kita mau makan apa?
Bingung kan? Yuk mas, judul mas. Peningkatan mutu layanan sebagai strategi pemasaran. Ini masih umum, Bu Bapak. Jadi kalau saya reviewer ini mengatakan ini umum. Terus kemudian ini ide. Maka kalau ini difokuskan menurut saya akan bagus. Misalnya gini, peningkatan mutu layanan itu langsung fokus di bidang apa? Nah, gitu kan. Misalnya layanan di bidang apa? Jasa pendidikan perguruan tinggi. Kenapa tidak langsung kepada ini ya? Analisis faktor. Maksud Bapak ini kan orang mau masuk ke perguruan tinggi begitu kan? Menarik orang gitu kan, pemasaran kan? Kenapa langsung tidak strategi analisis faktor-faktor penarik mutu atau perguruan tinggi gitu. Tapi di sekolah di kampus Bapak maksud saya marketing yang ada di Bapak di pemasaran itu menggunakan teknik apa, itu maksud saya tuh. Jadi fokus teknik pemasaran itu apa? Langsung tidak langsung misalnya menggunakan teknik pemasaran direct selling misalnya gitu Pak. Kata fokus direct sellingnya itu akan membuat orang lain ingin tahu. Nanti karena kalau Bapak menggunakan ini, Bapak di latar belakang dan lain sebagainya itu akan membicarakan yang umum, pemasaran juga umum gitu. Iya, boleh. Tapi mutu layanan itu nanti sesuatu yang quality issue-nya itu umum, Pak. Coba sekarang kita lihat abstraknya. Ya sebentar, kita lihat abstraknya apakah fokus. Penelitian ini oke, sangat baik. Jadi Bu Bapak, abstrak yang baik itu langsung di tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk, ini udah bagus, mendapatkan alternatif. Menurut saya bukan mendapatkan alternatif, tapi memberikan alternatif. Karena ini ide kita untuk orang. Nah, jadi penelitian ini bertujuan untuk memberikan alternatif pemecahan masalah berkaitan dengan strategi. Oh gitu ya. Kalau saya langsung ke judul Bapak Ibu. Misalnya judul saya itu analisis strategi perguruan tinggi dalam meningkatkan mutu layanan, misalnya begitu. Maka saya akan menulis penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi layanan, gitu langsung. Saya copy paste dengan judulnya. Karena begini, maaf Bapak, alternatif pemecahan masalah di judul tidak ada kaitannya dengan pemecahan masalah. Coba judulnya tadi Pak, turunkan judulnya. Nah, jadi kalau saya nulis abstraknya begini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan layanan, begitu langsung. Karena judulnya itu harus mengikat Bapak Ibu si pembaca supaya tetap berada di relnya. Dia tidak lari dari yang kita inginkan. Kalau yang tadi kayaknya perlu diubah, Mas. Nah ini alternatif. Kalau menggunakan alternatif judulnya diubah menjadi alternatif pemecahan masalah, itu jadi judulnya. Lihatlah Ibu Bapak nanti kalau Ibu Bapak searching di tulisan-tulisan saya langsung aja. Jadi agak judul begitu. Ini sudah bagus, tapi judulnya sudah oke, Ibu Bapak di perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi tadi perlu fokus Pak. Perguruan tinggi mana? Karena strategi kampus A, kampus B, kampus C beda. Begitu Ibu Bapak menyebutkan strategi di kampus itu, maka kampus-kampus yang sepadan, misalnya kampus kita akreditasi A, maka semua kampus akreditasi A bisa pakai. Tapi tidak untuk B, tidak untuk C. Jadi maksudnya kita fokus pemecahan masalah ini untuk kampus mana. Maka sifatnya studi kasus, maka fokus sekali lagi. Maka kalau Bapak PAI itu juga perlu menyebutkan PAI di kampus mana. Karena
masalah PAI di kampus Bapak dengan di kampus saya berbeda. Kecuali kampus Bapak dengan kampus orang lain karakternya sama, itu berarti bisa menggunakan strategi yang sama. Gitu. Ada sesuatu yang saya di dalam persidangan menyatakan bahwa kita selama ini mundur jangan sampai mengatakan Nama ya. Artinya ada satu kecenderungan ada ininya tidak boleh menyebutkan nama dan khawatir Ya. ada Yang negatifnya ya. Ya, saya paham itu, paham yang Bapak maksudkan itu untuk penelitian yang big research, yang tesis, disertasi yang multi years. Ya begitu ya. Karena banyak penelitian kita misalnya masalahnya di tempat A itu tidak bisa diumumkan di tempat B. Bahkan kalau kita membaca action research itu harus menyebutkan di kelas mana. Maka PTK yang baik itu menyebutkan dia di sekolah mana, di kelas apa, materi apa. Karena PTK itu untuk meningkatkan mutu pembelajaran atau kelas masalah penguasaan konsep di kelas itu. Jadi maksud saya yang Bapak sampaikan betul, tetapi tidak bisa digeneralisir. Untuk artikel Ibu Bapak, artikel yang model judulnya umum-umum begini, pada umumnya dia artikel yang berorientasi pada pemikiran. Jadi paradigma pemikiran maksud saya. Apakah ada? Ada. Di artikel itu ada. Yang tentang pemikiran-pemikiran tentang konsep Ibu Bapak ada. Misalnya sikap moderasi. Yang ditawarkan adalah konsep. Maka Bapak saya tadi tidak ingin langsung mengubah itu judul Bapak, tapi saya ingin yang Bapak tawarkan di abstraknya akan coba kita lihat. Nah, begitu. Kalau nanti yang Bapak tawarkan itu adalah sebuah alternatif pemikiran, itu memang sifatnya harus umum. Begitu, maka maksudnya begini, begitu kita ingin menawarkan sesuatu yang umum, maka judulnya harus umum, hasilnya harus umum, temuannya umum, kesimpulannya juga umum. Nanti jurnalnya jurnal pemikiran, ide maksud saya. Tidak bisa teknik teknologi pendidikan, tidak bisa. Itu kan fokus tuh Pak. Metode penelitian tidak bisa, pendidikan PAUD tidak bisa, manajemen tidak bisa. Gitu. Jadi kenapa kemudian kita banyak ditolak? Karena kebetulan jurnal-jurnal yang bisa mewadahi ide kita kan tidak banyak. Misalnya Bapak ada yang tentang PAI tadi itu, pemikiran PAI itu dalam konteks pemikiran ide, maka kalau mau ditempatkan di pembelajaran PAI tidak bisa, mau di teknologi tidak bisa, mau di pendidikan PAI dasar tidak bisa, gitu-gitu loh maksud saya. Kalau nanti Bapak fokus, kita sudah langsung tahu jurnal mana yang tepat. Karena sekali lagi kita menyesuaikan selera editor dan selera reviewer. Jadi maksud saya kita fokusnya ke memenuhi keinginan orang lain, selera keinginan orang lain gitu Pak. Ya gitu ya. Maka kita lihat. Ini sudah benar Ibu Bapak. Harus ada tujuan. Jadi ada 4 minimal di abstrak itu. Yang pertama ada tujuan penelitian, yang kedua ada pendekatan atau metodenya, yang ketiga ada hasilnya, yang keempat ada kesimpulannya. Kalau mau nambah yang kelima itu ada rekomendasinya, tapi jarang. Yang penting ada 4 tadi. Ini sudah ada, poinnya sudah bagus. Peningkatan kepuasan wilayah keterangan mengacu pada strategi. Nah, ini menurut saya kalimat kedua itu menurut saya tidak perlu. Tapi Bapak langsung mengatakan metode penelitian ini, langsung begitu. Ya, jadi metode penelitian ini langsung Bapak masuk ke situ, mix method, oke, menggabungkan, oke, hasil penelitian. Nah, ya ini tadi perlu ditambahkan mix method, tekniknya apa? Apakah pengembangan? Apakah apa itu maksud saya? Tekniknya coba Bapak ini, terus penelitiannya di mana? Fokus. Kalau Bapak di atas mengatakan bahwa ini alternatif pemikiran, ide pemikiran,
maka penelitiannya langsung disebut kualitatif, karena penelitian yang bersifat pemikiran itu hanya kualitatif. Kuantitatif itu langsung temuan. Itu bedanya di situ Ibu Bapak. Hasil pengujian. Nah, ini maksud saya tuh. Jadi yang dimaksud hasil ini Bapak Ibu bukan hasil penelitian ya. Bukan ya. Tapi hasil pengujian baik dengan bentuk wawancara, angket dan lain sebagainya, ini masih metode larinya. Betul Ibu Bapak? Iya. Betul ya? Nah, pada signifikan, nah, maksud saya hasilnya belum ada, kesimpulannya belum ada. Padahal abstrak itu dibatasi dengan jumlah kata. Maka tulisan ini akan sangat baik. Pertama, kalimat yang kedua itu dihapuskan, Bapak Ibu. Terus kemudian metode ini kita pertahankan. Langsung kombinasi mix method ini dengan teknik, ini sebutkan ini tekniknya ini. Tekniknya wawancara, observasi, angket. Teknik mix method dengan teknik ini. Sampai di situ bisa dibantu diubah. Maaf Bapak, tidak apa-apa ini diutak-atik ya. Bapak masih punya file yang ini kan? Nanti yang sudah di depan ini, kalau Bapak berkenan tadi kita bincang-bincang mau kolaborasi dengan saya bantu submit. Nah begitu, jadi langsung saya selesai nanti. Dan koma Mas, sekunder itu ada sebagai metode sekunder dengan teknik. Itu koma dengan teknik. Oke, sip, langsung ini. Ibu Bapak nanti yang sudah punya abstrak tinggal menyesuaikan bahwa pendekatan FGD penyebaran angket titik sampai di penyebaran angket titik. Setelah itu dikatakan begini, hasil penelitian menunjukkan bahwa begitu. Coba Mas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan strategi sebagai sip. Ini kok saya tidak baca, kurang jelasnya apa mata saya, perlu kopi. Tidak, kayak ini karena di blog ya. Kabul. Hasil penelitian menunjukkan pendekatan strategi sebagai layanan program berdampak positif. Oke, betul, dan boleh signifikan kepuasan pelanggan dapat dikatakan. Apakah ini cukup Ibu Bapak? Kalau dia kuantitatif itu begitu kita mengatakan positif itu harus ditunjukkan dengan uji analisis data. Nah gitu maksud saya tuh. Tapi kalau pemikiran tidak perlu ini. Nah, jadi kalau Bapak ingin mengatakan ini tadi masih sebuah ide, maka penelitian ini menunjukkan bahwa berperan positif, tidak bisa menyebutkan begitu. Nah, tapi gimana caranya? Hasil penelitian menunjukkan bahwa model yang Bapak tawarkan di atas dapat dijadikan alternatif dalam pemasaran, begitu Pak. Karena kalau berperan dampak positif, Bapak akan ditanya tentang uji F, uji T secara kuantitatif. Tapi kalau kita mengatakan sebagai alternatif, itu menunjukkan bahwa yang kita tulis adalah ide. Kita menawarkan ide, strategi pelayanan marketingnya. Nah, menurut saya Bapak cukup menggunakan kualitatif. Jadi kalau kualitatif maka riset Bapak nanti menggunakan, karena ini pemikiran, riset library. Jadi Bapak begini kan, maksud saya mohon izin Pak. Maksud saya Bapak punya ide ini, ingin mengatakan kepada orangnya bahwa teknik ini baik. Betul itu kan Pak ya maksudnya ya. Ini baik, ini dapat dijadikan alternatif. Ini Bapak tinggal mengatakan sejalan dengan pendapat siapa, mengapa orang ini menyetujui gagasan Bapak. Nah itu maksud saya. Cukup library research.
Sehingga nanti di abstrak hasil kesimpulan ini mengatakan bahwa model ini dapat dijadikan alternatif itu ungkapan Bapak didukung oleh para ahli yang lain. Nah, menurut saya ini bisa dijadikan. Terus kalau begini, nanti di terakhir kalimat terakhir itu Bapak perlu mengatakan begini. Penelitian ini perlu diuji secara empiris. Jadi uji empirisnya orang lain, Pak. Atau Bapak masa depan melakukan uji empiris boleh. Itu di kalimat terakhir. Nah, secara empiris ya, titik Mas. Jadi tujuannya tadi kalau bisa langsung diubah Mas, metode penelitian mixed method ya. Kalau sudah ada hasil dari Malah bagus Pak, justru itu yang kalau Bapak ingin, maksudnya kalau Bapak ini menggunakan mixed method, ini kan sudah jelas kalau dia berdampak peran positif, ini menuntut data kuantitatif Pak. Nah, jadi kalau Bapak berperan positif misalnya, hal ini dilihat berdasarkan uji tes instrumen Bapak tadi. Nah, kalau itu Bapak bisa menampilkan itu. Kan saya tadi tidak tahu bahwa Bapak punya itu, maka ini sebatas pemikiran. Kalau Bapak sudah punya data itu, maka di atas langsung sebut saja penelitiannya. Coba Mas, judulnya Mas, karena sudah punya datanya Mas. Nah, peningkatan mutu layanan, tapi langsung Bapak mengatakan langsung pengaruh mutu layanan. Bapak kan sudah punya hasilnya kan? Ini Ibu Bapak akan lebih keren, insya Allah daya acceptable-nya tinggi, langsung disebut di situ. Pengaruh peningkatan mutu layanan. Langsung itu Bapak sudah punya uji. Clear. Fokus. Jadi penelitian Bapak langsung nanti pakai kuantitatif, berdampak positif, ini hasilnya. Rekomendasi satu kalimat, penelitian ini bukan uji empiris, penelitian ini ke depan peningkatan mutu bisa digunakan atau teknik ini bisa digunakan karena Bapak menemukan bukti ilmiahnya. Udah, itu lebih keren Pak. Ya Pak ya. Oke. Lanjut Mas, berarti nanti itu tinggal sebentar. Penulis. Nah, penulisnya itu ininya orsinya itu nanti nggak usah, terus ininya dijadikan satu. Nah, orsitnya itu biasanya tidak di situ, nanti ditulis saat submit. Di submit di register itu diminta. Nah, itu nanti di situ. Ini kebalik. Itu nama Pak Suryadi itu, koma, Universitas Pendidikan Indonesia-nya langsung satu baris, emailnya di bawah. Langsung teknisnya dibagi Mas. Ya. Nanti Bapak Ibu langsung yang sudah punya itu langsung ikutin aja. Jadikan satu kalimat itu Mas, yang Education Administration Program langsung jadikan satu ini. Ya, jadikan satu. Langsung Bapak sebutkan judulnya langsung diubah, ini abstraknya juga langsung disesuaikan. Ya, perguruan tinggi alamat Bapak kan? Menurut saya iya. Karena nanti orang akan begini Pak, justru orang itu akan tertarik di perguruan tinggi Bapak itu punya strategi apa. Di kampus Bapak, ya. Menurut saya acceptable-nya lebih baik. Ya, nanti kalau Bapak menggunakan referensinya itu banyak dari jurnal yang Scopus, maka potensi Bapak masuk ke IJW Scopus 4 ada. Oh, beliau tidak menginginkan itu, ya. Baik.
Ya, boleh, boleh. Makanya yang tidak nama sebuah jurnal itu, misalnya kayak saya tadi, penelitian saya misalnya, apakah literasi Quran dan literasi sains saling terhubung, itu tidak perlu nama. Kenapa? Karena saya sudah fokus dalam dua variabel, Quran dan sains. Lagi misalnya, pengaruh keterampilan berpikir kritis terhadap kemampuan apa mahasiswa, apa, di mana? Karena apa? Karena mahasiswa saya di UIN Jambi, kalau ini berpengaruh, tapi kalau di UIN Palembang apakah juga berpengaruh? Belum tentu. Nah, tapi tekniknya bisa diadopsi oleh UIN Palembang. Tekniknya bisa diadopsi oleh ibu bapak di kampus ibu bapak. Tapi apakah juga pengaruh? Belum tentu. Itu sebabnya kenapa nama itu perlu. Kenapa? Karena saya ingin mengatakan mahasiswa semester UIN Jambi itu memiliki karakter berbeda dengan mahasiswa semester 3 di kampus ibu bapak. Tidak bisa mengeneralisir itu. Kenapa disebut harus disebutkan daerahnya? Itu juga menghindari kita kalau terjadi perdebatan ilmiah. Kalau terjadi perdebatan ilmiah, saya mengatakan, loh memang mahasiswa aku begitu. Ternyata setelah diuji di lapangan beda tuh hasilnya. Oh ternyata karakter mahasiswanya. Kita mudah lepas perdebatan ilmiahnya itu, kita mudah mengelakkan. Kalau di persidangan ilmiah maksud saya itu kita mudah mengelak. Ya itu ibu bapak ya. Tapi kalau jurnal yang sifatnya pemikiran, misalnya jurnal pemikiran Islam, itu ada ibu bapak, bisa di searching. Pokoknya ada kata pemikiran, paradigma, atau sesuatu yang sifatnya konsep, nah boleh dimasukkan ke sana. Itu hampir pasti tidak menyebutkan tempat penelitian. Nah itu ibu bapak mas saya. Jadi ada penelitian yang harus fokus ke tempat, ada yang tidak. Nah itu maksudnya itu. Makanya bapak kalau ingin pengaruh ini, bapak kayaknya harus menyebutkan tempat. Tapi kalau bapak tadi menyebutkan tidak pakai tempat, maka bapak harus library research tekniknya. Kalau library research itu ibu bapak, referensi di sini itu mau dibawa ke sana juga sama kan? Iya. Mau dibawa ke sana juga sama kan? Itu sebabnya library research tidak perlu menyebut tempat. Jadi gagasan. Misalnya pemikiran Islam, ijim ibu bapak coba ketik nanti ibu bapak di Google itu ijim, itu Scopus I1 salah 3. Saya sudah memasukkan artikel di sana. Judul artikel saya itu bersama dengan dosen syariah Bapak Dr. Hermanto Harun LC MPhD dari beliau alumni dari Madinah. Judul artikel saya itu begini. Politik tentang beliau itu akhirnya politik Islam, saya IPA. Ini pengembangan gagasan pengembangan moderasi beragama, gitu kan? Melalui kebijakan politik pendidikan IPA. Saya tidak menyebut nama Pak di situ. Saya masukkan di jurnal IJIM. Ibu bapak ya ada yang bisa bantu saya? Jurnal IJIM salah 3. Itu Scopus I1. Di sana tidak boleh menyebutkan nama, tapi pada umumnya tidak. Karena itu termasuk jurnal sosial dari pemikiran. Coba ibu bapak ada yang bisa bantu saya searching, bisa dilihat. IJIM mas, IJIM. Teknik bukan salah 3 mas, coba ya IJIM salah 3, saya lupa ini. Oke, salah 3. Bukan salah 3 ya, salah. Ini. Oke. Ini betul. Ini aktif di sini. Ya. Saya memasukkan jurnal situ tapi belum tahu diterima atau tidak. Nah, ini termasuk jurnal pemikiran Islam. Nanti ada yang menyebutkan tempat, tapi ada yang tidak. Tapi untuk jurnal kuantitatif dengan kata pengaruh, dampak, efek dan lain sebagainya, itu secara umum pasti ada ininya. Nah, lihat ibu bapak. About jurnalnya mas. Itu ada about jurnal ya.
Nah, lanjut scoop ya, polisi scoop ya, atas mas, polisi scoop atas paling atas, klik ya, klik. Nah, ini ibu bapak di situ fokus scoop. Aduh, enggak jelas ya bapak ibu ya. Kabur, Pak. Nah, ini. Di sini tuh disebutkan the journal also and bridging the gap between the textual and contextual approach to Islamic studies, solving the dichotomy between orthodox heterodox Islam. Jadi di sini ibu bapak, ini masih kategori jurnal sosial dan pemikiran. Maka lihatlah judul-judulnya, nanti akan mengadopsi ada yang pakai tempat, ada yang tidak. Coba searching di anunya mas. Apa namanya tadi? Arsip. Itu tuh arsip. Nah, klik ya betul. Nah, volume buka saja mana? Terserah aja, buka volume terserah. Saya pernah pelatihan jurnal di sini, Bu Bapak, yang untuk mengelola jurnal internasional. Jadi saya alumni ini. Nah, lihat Ibu Bapak, judulnya ada yang pakai tempat, ada yang tidak. Nomor 1 itu pakai tempat menyebut Indonesia, tapi umum. Yang kedua ini tidak menyebut tempat. Ini menyebut tempat, rata-rata menyebut tempat. Ya Ibu Bapak ya, itu jurnal penelitian. Nah, ketika kita menulis jurnal, menulis artikel untuk submit pada sebuah jurnal, maka kita juga harus tahu kemana kita mau submitkan. Makanya Bapak tadi, boleh nggak begitu? Boleh, itu dalam bentuk pemikiran. Hanya saja begitu Bapak nanti mau submit, pastikan mencari jurnal yang juga pemikiran. Itu yang saya sebutkan tadi. Kita membuat baju untuk siapa? Untuk pelanggan kita. Pelanggan kita siapa? Editor dan reviewer. Itu Bapak Ibu nggih. Jadi maksud saya boleh pakai tempat, boleh tidak pakai tempat. Atau kalau bisa masuk ke saya bisa nggak ya? Mas, kalau di sini coba Mas masuk ke punya saya, diterima atau tidak ya? Coba di login Mas, di login mana loginnya? Maksud saya Bapak Ibu biar tahu saya punya artikel di situ, tapi belum diterima, iya tidak gitu. Judulnya nggak pakai tempat. Login Mas, ini submission ini. Bawah Mas, bawah di bawah ini. Nah, username-nya Soekarno. Soekarno, ya kalau nggak salah Soekarno, UIN Jambi 123. Passwordnya tak kasih tahu, nanti biar bisa. Nah, coba login. Soekarno-nya 123 coba. Soekarno 123, UIN Jambi 123. Kok banyaknya? Passwordnya itu UIN Jambi 123. Ya, passwordnya UIN Jambi 123. Klik aja coba Mas. Soekarno klik ini dia masuk. UIN Jambi ya betul. Kalau Soekarno-nya pakai 123 Mas. Tapi enggak, 123 itu di linguistik saya pakai. Apa tadi pakai apa Mas? Oh iya. Nah, ini buka Ibu Bapak. Never ya, jangan ini ya. Nah, yang aktif Mas, itu satu ditolak Ibu Bapak. Yang aktif. In review Bapak Ibu di statusnya ya. Masih direview oleh orang itu. Nah, coba Mas. Ini. Buka Mas. Klik aja di situ ya. Nah, itu Soekarno. Filenya ada Mas. Itu Soekarno nih. Filenya di bawah Mas. Di bawah kayaknya. Oh iya itu Mas, ya klik di situ Mas. Ya. Nah, bisa Ibu Bapak kan? Gitu kan? Nah, Ibu Bapak lihat, saya tidak menyebutkan nama ini Bapak sama dengan Bapak tahu? Realizing religious moderasi itu apa nih ya?
realisasi moderasi beragama melalui kebijakan pendidikan politik politik pendidikan IPA, intinya gitu. Ini saya menawarkan sebuah konsep saiku. Saiku itu sains Quran. Dibuat kebijakan pemerintah ini maksudnya. Saya ingin menyampaikan ke pemerintah supaya moderasi beragama anak-anak itu meningkat, maka ada kebijakan pemerintah tentang saiku. Pemerintah membuat Al-Quran, mengajarkan Islam, mengajarkan Al-Quran, itu ada muatan sains. Mengajarkan sains ada muatan Al-Quran, itu ya. Ide seperti Bapak tadi, ini yang saya tawarkan. Ini Pak Hermanto Harun ini fikih siasat, ahli politik. Ya ini yang nulis saya. Beliau salah satu calon guru besar UIN Jambi. Ini yang saya sebut tadi, percepatan tadi. Ibu bapak yang saya hormati, dari abstrak saya langsung menyebutkan di situ, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan. Kata mendeskripsikan menunjukkan bahwa ini kualitatif. Nah, mendeskripsikan apa? Moderasi beragama, pengembangan moderasi agama dari politik saiku, pendidikan integrasi. Saya menyoroti begini dalam penelitian ini, bahwa sekarang ini ada integrasi pembelajaran IPA dan sains, tapi pemerintah tidak pernah membuat kebijakan. Betul Ibu Bapak? Nah, ini saya sampaikan di sana. Ya, Ibu Bapak itu sudah sampai ini, Ibu Bapak nanti bisa mempelajari. In this study, ini langsung menyebutkan satu kata ini. Yang pertama, ini ada judulnya langsung tadi. Yang kedua, langsung saya menggunakan metode yang bisa pakai. Terus kemudian yang ketiga langsung kepada pemikiran yang saya sampaikan tadi, bahwa di sini ada begini. Terus kemudian yang terakhir ada keyword. Saya langsung fokus di itu Bapak. Apakah ini nanti diterima? Wallahu a'lam. Ya, tugas saya kan begitu kan. Nah, saya menyampaikan ke sini ada dua, itu Bapak tadi Bapak Ibu lihat ya. Yang satu ditolak. Yang ditolak adalah tulisan saya dengan Pak Zainuri. Mas bisa kembali ke izin. Yang punya saya, yang satu lagi Mas. Ini yang review, yang asif Mas. Ya. Wah, hebat Masnya mah. Keren pisan. Saya juga tidak menyebut tempat. Das Quran and Literasi Interrelated. Saya dengan Pak Zainuri ya, betul kan Ibu Bapak kan? Nah, ini Ibu Bapak ditolak di izin. Yang ditolak di izin, kemudian saya submit di Arab yang saya sebut Scopus Q2 tadi. Jadi ditolak di situ, saya masukkan teman yang diterima. Kecocokan itu maksud saya. Ketika itu bisa jadi si reviewernya melihat bahwa ini nggak cocok nih dengan punya gue. Saya sebagai penjahit, sebagai penulis apa sakit hati? Ya kan enggak. Yang saya perlukan, lu kagak mau, saya tawarkan ke tempat lain. Betul Ibu Bapak? Untuk membuktikan ini terbit atau tidak, nanti Ibu Bapak judulnya itu klik aja di Google. Saya dengan Pak Zainuri terbit di Scopus di IRED D kalau tidak salah itu, Scopus Q2. Waktu itu izin juga sedang Q2 Pak. Jadi di levelnya sama tempatnya aja. Nah, yang ini Ibu Bapak ini juga sama. Mas coba turunkan abstraknya saya lihat Mas. Abstraknya langsung sama persis itu. Di sini menceritakan tentang hubungan itu, tetapi saya memperkuat dengan kode ini ya, SL literasi sains Quran literasi itu dengan uji kuantitatif. Jadi saya menyebutkan judulnya langsung dengan ujinya. Alhamdulillah ini juga sudah diterima. Lalu bagaimana nanti dengan izin Ibu Bapak? Pastikan Ibu Bapak mau pakai tempat atau tidak mau pakai tempat, Bapak tahu sasarannya kemana. Itu yang paling penting. Sip Mas, kita kembali. Halo. Kita kembali ke punya Pak Suryadi supaya kita tuntaskan sekalian. Nah, ini
turun. Nah, kalau nanti pengaruh Pak ya, langsung Bapak masukkan data kuantitatifnya. Nanti bisa malam ini saya masih di sini. Kalau kita perlu nambah minum kopi, pokoknya punya Bapak harus sudah sampai. Nah, oke, buka. Oke, sip pendahuluan. Nah, sip. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, artikel yang baik, artikel yang menarik itu artikel yang fokus. Sekali lagi, maka Ibu Bapak langsung kepada fokus ide. Jadi kalau kita menulis itu begini, kita sampaikan apa, didukung orang lain ngapain. Jangan hindari menulis gini. Hindari menulis orang lain ngomong apa, kita setuju. Paham maksudnya Ibu Bapak? Kalau kita ngomong, kita diikuti orang lain, artinya kita yang punya gagasan. Tapi kalau orang lain ngomong, kita setuju, kita komentari, kita follower. Penulis yang baik, penulis yang membuat reviewer terpesona, itu penulis yang pede mengatakan ini. Misalnya, kita berani mengatakan itu, Bapak tulisan Bapak, saya anggap maju mundurnya sebuah organisasi lembaga tidak terlepas bagaimana lembaga. Nah, kalau saya, ini terlalu panjang kalimatnya. Ini kalau saya ya, kalau mengatakan begini, ya, kalau saya menulisnya itu langsung singkat apa ya? Kepuasan pelanggan menentukan mutu lembaga pendidikan. Titik. Sudah itu langsung saya komentari. Hal ini sejalan pendapat siapa mengatakan apa begitu. Bapak Ibu bisa menangkap ide saya. Jadi mulailah sesuatu statement dengan kalimat baku. Jadi nanti komentarnya itu salah satu reviewer itu kalimatnya tidak baku. Nanti ini kalau di bahasa Inggris kan agak berbelit. Paham Ibu Bapak? Jadi bahasa Inggris kita pakai Google Translate itu akan jitu mentranslate kalau bahasa yang kita gunakan bahasa baku. Jadi kalau maju mundur itu nanti Ibu Bapak akan lucu melihat translate bahasa Inggrisnya. Believe me. Ibu Bapak kalau nanti berpengalaman saya bercerita, saya fisika, jadi kalau saya penulis zat padat itu namanya solid state, Pak. State itu kalau dalam bahasa Google itu negara. Saya tulis zat padat tapi diterjemahkan sebagai negara padat. Negara padat itu negara yang banyak penduduknya. Beda konteks. Ini pengalaman saya. Jadi kalau Ibu Bapak mau ke jurnal berbahasa Inggris, kalimatnya pendek dan kalimat baku. Ini langsung udah teknis banget sebenarnya. Langsung Bapak mengatakan begini, kepuasan pelanggan menentukan kualitas, menentukan mutu, menentukan keberhasilan, gitu. Titik. Itu statement kita. Kemudian Bapak sampaikan hal ini sejalan dengan pendapat siapa. Siapa mengatakan apa. Terakhir kepada Bapak, hal itu membuktikan bahwa kualitas pelanggan adalah penting. Kalimat pendek, baku akan membuat Google Translate jitu. Kepuasan pelanggan menentukan mutu layanan pendidikan tinggi. Nah, begitu Mas saya. Idenya ketangkap lah Ibu Bapak ya. Ayolah. Saya terlalu cepat atau ini atau saya melihat ada yang ngantuk begitu ya. Jadi ngopi dulu ya. Nah, terus satu lagi Ibu Bapak. Dalam satu paragraf, Ibu Bapak, satu paragraf sebaiknya tidak lebih dari 5 kalimat. 5 kalimat itu Ibu Bapak. Pendek-pendek maksud saya. Kalau ini coba kita lihat kalimatnya berapa. Nah ini. Sebentar. Ini ada tanda koma begini. Ini berpengaruh untuk Google Translate. Seharusnya kan ini kan titik di sini. Kalimat baru. Nah, penulisan yang apa namanya teknik begitu, Ibu Bapak harus teliti. Sekali lagi, kita menggunakan aplikasi bernama Google Translate. Google Translate tidak memahami yang begitu-begitu. Koma dalam kalimat dia akan dipahami sebagai satu kesatuan kalimat.
Koma dalam angka akan diterjemahkan sebagai titik atau titik sebagai koma gitu. Kita berhati-hati Ibu Bapak supaya apa? Supaya Google Translate kita jitu. Kalau jitu bahasa kita nanti baik. Kalau baik diterima. Jadi teknis penulisan kenapa banyak ditolak? Salah satunya hal-hal yang sederhana ini. Ya begitu Mas. Nah, adapun salah satu faktor pendukungnya, sekali lagi, minta izin Bapak yang pertama betul kita koreksi bahasa Indonesia sekalian supaya Ibu Bapak mengikuti dan langsung diubah, gitu maksud saya. Ini harus digabung ya, jangan bisa begini. Hal ini, nah keren. Hal ini statement Bapak diikuti hal ini sejalan dengan jangan apa. Kata pertanyaan nanti di sini akan disalahkan oleh Google Translate kalau tidak pakai tanda tanya. Hal ini sejalan dengan pendapat, langsung aja. Nah, gitu ya. Langsung begitu maksudnya itu gunakan kalimat baku supaya Google Translate nanti dengan baik menerjemahkannya. Nah, sip. Ibu Bapak, satu lagi. Untuk menyempurnakan kalimat ini sebagai kalimat karya ilmiah berkualitas. Karya ilmiah berkualitas. Ibu Bapak, ini rahasia ini. Rahasia mau saya itu rahasia yang sering menentukan kualitas kita diterima atau tidak. Pertama, yang kita tulis 2007 sekarang 2000 berapa? Itu sudah terlalu lama. Boleh tidak kita pakai 2007? Boleh. Caranya 2007, siapa lagi? Misalnya Soekarno 2021 atau kalau ada 2008, siapa lagi 2008, siapa lagi 2009 begitu. Artinya statement ini Bapak di atas ini didukung oleh banyak ahli. Itu akan membuat reviewer terpesona. Nah, gitu loh. Gimana cara menunjukkannya? Saya punya artikel yang baru saya tulis ini. Atau coba Mas lihat artikel saya tulis. Ya, ini contohnya maksud saya. Di isinya Mas, lanjut di isi yang tadi bukan yang betul yang tadi. Nah, ini isi naikkan. Ini satu. Nih, nih. Jadi dalam satu paragraf Ibu Bapak lihat 1, 2, ini maksudnya banyak nih, apa namanya itu? Literatur. Artinya apa yang kita sampaikan itu didukung oleh orang lain. Nah, ini juga nanti Ibu Bapak, lihat itu satu paragraf didukung orang lain. Ini akan membuat orang lain percaya bahwa tulisan kita rujukannya jelas, rujukannya bermutu. Ya itu Ibu Bapak ya. Nah, jadi Ibu Bapak ini tadi yang kalau kaitannya dengan referensi kami terbatas itu karena begitu. Coba di anunya lihat anunya apa namanya referensinya Mas Bapak. Laju turunkan. Nah, stop ininya, footnote. Wah ini sebelah. Nah, besarin dikit. Nah ini bawah. Nah, Ibu Bapak, ini yang dipesan Pak Dr. Zainuri kemarin. Ini ditulis dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Sehingga nanti kalau Ibu Bapak di sini klik di sini atau ini di copy paste ke linknya, itu langsung otomatis keluar. Ini akan membuat reviewer dan editor terkesan bahwa literatur yang kita gunakan update, benar, tidak tidak abal-abal. Kalau kita, saya sampaikan dengan Ibu Bapak, kalau kita menulis mandiri, misalnya rujukannya buku yang saya bilang tadi, itu si editornya tidak bisa melihat benar nggak buku ini. Maka untuk menulis artikel hindari penggunaan buku atau referensi manual. Maka saya anjurkan Ibu Bapak menguasai Mendeley. Pak, kenapa tidak Zotero Pak? Ada yang bertanya begitu di kampus sebelah di Jambi.
saya sampaikan, saya cinta mendeley. Kenapa tidak pakai Zotero? Saya sampaikan, mendeley itu terasosiasi atau satu perusahaan dengan Scopus. Penggunaan kita dengan mendeley itu akan membuat Scopus lebih mudah menerima. Ini rahasia lagi, ini ilmu tambahan. Iya. Betul Ibu Bapak? Ya betul lah. Saya supaya diterima di Palembang saya mengatakan saya cinta pempek. Orang Palembang tahu saya itu orang Jawa, tapi kalau dia suka pempek ya, berarti dia perhatian dengan budaya kita. Gitu Pakai nomor kira-kira. link gitu. Ya, Nah ini gunakan mendeley Ibu Bapak. Nah, ya nomor link gitu. sehingga setiap ini bisa langsung dibuktikan dengan orang. Ini apa namanya mas saya ini? Apa namanya ini? Footnote ini Ibu Bapak, ini nanti bisa dengan mudah di searching orang lain. Nah, kalau nanti Scopus, tulisan Ibu Bapak Scopus, khusus untuk literaturnya itu akan dicek satu persatu. Maka hindari betul penulisan literatur manual. Ya Ibu Bapak itu ya, kalau ada yang belum berkenalan dengan Scopus, kapan kita punya waktu enggak Mas ya? Ibu Bapak ada yang belum pernah mendengar mendeley? Sudah semua? Sudah bisa menggunakan? Di laptopnya sudah ada? Ya cara enggak. Kalau yang sudah ini sudah advance lah itu. Kalau yang belum daripada ngantuk, aja lah, download aja. Supaya nanti langsung bisa mengubah, masa ada hasilnya lah gitu Mas. Jadi artikel saya Ibu Bapak, artikel yang sudah 2018 saya sudah pakai mendeley. Sebelumnya tidak, karena mendeley waktu itu belum dikenal. Ibu Bapak nanti kalau submit di jurnal Sinta 3 ke atas, Sinta 3, Sinta 2, Sinta 1, khusus daftar referensinya itu dimasukkan ke dalam kotak sehingga akan terlihat online atau tidak. Nanti dihitung Ibu Bapak, kalau sudah online akan dihitung lagi referensi kita itu dari artikel Scopus atau artikel bereputasi atau tidak. Jadi kami reviewer itu melihatnya begitu. Nah, jadi ini saya ceritakan sebagian dari rahasia reviewer supaya Ibu Bapak nanti bisa mengantisipasi. Kalau yang referensi manual itu seperti biasa itu, Pak. Oke, Pak. Oke, misalnya di situ misalnya Soekarno 2000 berapa, judul apa itu Bapak ketik. Ini tidak online. Bukunya kan buku cetakan kan? Kecuali si penerbitnya membuat buku cetaknya ada online-nya. Kalau dia ada online-nya bisa. Kan buku-buku sekarang itu walaupun cetak ada online-nya, di web aja bisa. Nah, lanjut kita Mas. Ini ada online-nya. Yang pertama tadi. Wah, ini kalau udah mahir keren. Terima kasih Mas, sangat mendukung Mas. Nah, nanti dilanjutkan ini begitu. Sip. Lanjut paragraf berikutnya. Nah, keren. Ini keren Ibu Bapak. Lihat paragraf pertama dengan paragraf kedua Mas. Paragraf pertama dengan paragraf kedua. Tunjukkan nasib. Oke, sip. Ini salah satu yang diinginkan oleh reviewer itu begini. Kalimat di paragraf pertama dengan paragraf kedua itu harus nyambung. Salah satu caranya, dikaitkan dengan gitu maksud saya. Itu ada nanti Bu Bapak, tulisan kita tuh ada yang tidak nyambung Bapak. Di atas ngomong apa, di bawah ngomong apa begitu. Itu membuat si reviewer bertanya-tanya buatan kita apa tidak. Ya gitu. Tapi ini keren, jadi dikaitkan dengan, jadi di atas berbicara tentang penjualan, tentang marketing, di bawahnya dikaitkan dengan atau berkaitan dengan, nah gitu. Ini teknik betul Ibu Bapak, naikkan lagi Mas, monggo. Pelan-pelan saja. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, lagi-lagi teknis, hindari penggunaan, ini maksudnya saya tahu, ini kan kutipan langsung. Betul Ibu Bapak? Hindari kutipan langsung. Lupi atau Pak? Ya, karena Turnitin akan mengecek ini sebagai plagiasi. Kita nggak bisa minta maaf.
Dengan Turnitinnya loh ya. Jadi Ibu Bapak, yang digunakan teknik ini sudah betul. Apa namanya? Tanda kutip ini kode kutipan langsung. Tapi Turnitin tak memberi maaf ke kita. Jadi kalau nanti tim reviewer editor ngecek ini kayak plagiasi, Pak. Walaupun kalau dicek manual kita memaafkan. Misalnya nanti kalau untuk naik pangkat, oh ini jelas kok ini kutipan langsung, ini tidak plagiasi. Tapi Turnitin, nah jadi maksud saya hindari penggunaan apa namanya kalimat langsung. Ini kita langsung teknisnya karena pesannya Pak Zainuri harus ada yang sampai. Lanjut. Sip. Sip. Sekali lagi saya mengingatkan apa namanya kalau ada titik koma, titik tanda-tanda itu harus bergabung dengan kata sebelumnya, hindari kata itu. Lagi, Ibu Bapak, ini yang diinginkan reviewer. Yang diinginkan reviewer adalah mengkaitkan kalimat ini dengan kalimat ini. Tapi di kalimat ini kurang tepat. Kenapa? Karena ada kata tersebut. Kata tersebut itu menunjukkan bahwa kalimat ini masih miliknya kalimat sebelumnya. Bapak Ibu, nangkap poinnya? Jadi, langsung berangkat dari kenyataan di atas. Langsung kita kasih solusi. Ini apa ya namanya nanti kita sekali lagi antisipasi kita, Google Translate kita. Nah, kalau di atas artinya ini sudah terputus, tapi ininya, lihat ini, berangkat dari kenyataan di atas, ininya dipisah. Nah, sip. Terima kasih. Ini begini, ini sudah terputus, tapi ini masih terkait. Keren. Lagi turun, Mas? Sip. Nah, lagi Bu Bapak, sebaiknya ada rujukan setiap paragraf. Nah, ini kalimat ini coba kita cermati Bu Bapak. Ini satu kalimat tapi panjang lebar. Google Translate-nya agak sulit. Dipotong-potong saja. Berangkat dari pernyataan di atas dapat dimaknai keberhasilan pendidikan ditentukan oleh keterangan strategi titik. Memperhatikan tingkat kesiapan, nah begitu-begitu aja. Intinya saya menganjurkan Ibu Bapak gunakan kalimat baku SPOK. SPOK berarti subjek, pendidikan, objek, keterangan, sudah cukup. Kalimat keduanya gitu, kalimat ketiganya gitu. Nah, untuk membuat kita yang baru, yang menulisnya belum mahir, saya punya 5 senjata rahasia. Ini Rahasia lagi. penting. Rahasia itu maksudnya saya pakai itu dan berhasil. 5 senjata ampuh aja. Ya, 5 senjata ampuh. Yang pertama, kita ini kan sering menulis kemudian mentok kehabisan Ibu Bapak ya. Gimana nyambunginya? Gitu. Sehingga kalau nggak bisa nyambungnya kadang-kadang buru-buru copy paste. Boleh tidak? Ya boleh, tapi copy pastenya cerdas ala dosen. Ada rahasia dulu copy paste supaya nggak terdeteksi gitu. Oh, iya. Nah, Ibu Bapak SPOK tadi cara nyambungnya ada 5 kata penting. Menurut saya 5 kata sakti. Yang pertama, statementnya sudah ditulis, misalnya berangkat di atas dimaknai keberhasilan ditentukan oleh calon peserta didik. Sangat ditentukan oleh ketepatan. Oke, yang dipakai sampai titik dipakai Mas. Titik. Nah, poinnya di kalimat itu adalah keberhasilan menarik peserta didik. Betul Ibu Bapak? Coba apapun kalimat di atasnya Ibu komentari, Bapak komentari ulang dengan 5 ini. Pertama, dengan demikian, oleh sebab itu, maka dari itu, selanjutnya, karena apa namanya? Selanjutnya apa sebagai? Bukan. Namun demikian atau walaupun demikian, ada 5 itu. Oleh sebab itu, oleh karena itu, maka dari itu, dengan demikian selanjutnya. Ini yang saya pakai, Ibu Bapak berulang. Intinya gini, dalam ilmu bahasa Indonesia itu ada kalimat inti, ada kalimat penjelas.
maka dari itu, oleh karena itu, maka dari itu dengan demikian, selanjutnya oleh sebab itu, pokoknya kata sambung itu kalau ditranslate bahasa Inggris keren ibu bapak lanjutannya. Loh iya, ini temuan ini. Maka saya bilang makasih ya, karena saya tidak sembarangan ngomong. Maksudnya tidak sembarangan, tidak semua orang saya kasih tahu Pak, ini khusus untuk bimbingan nasional, bimbingan itu tak kasih rahasia. Kalau nanti ditranslatekan satu paragraf itu dia menyatu, poinnya dapat. Nah, kembali ke sini tidak bermaksud untuk ya namanya mengkritisi kan? Kalimat pokoknya nomor 1, maka dari itu oleh karena itu nanti ibu bapak tambahkan saja 2 sampai 3. Jadi satu paragraf sekitar 3 sampai 5 kalimat itu keren. Jangan lupa tambahi 1 atau 3 rujukan. Nanti ibu bapak bayangkan rujukan itu kita nggak akan kehabisan. Lewat mana? Lewat Mendeley. Yang sudah paham lanjutkan, yang belum paham download, install, nanti kita arahkan. Banyak mahasiswa saya sudah mendownload Pak, sudah menginstal, nggak bisa menggunakan. Jadi maksudnya mumpung saya di sini gitu loh, mumpung ada ahli-ahli yang lain di sini, coba sampaikan di situ. Oke? Nah itu maksud saya nanti ibu bapak dengan cara itu ibu bapak tidak akan kehabisan kata-kata. Pak sudah mentok Pak, cuman lagi gampang. Copy paste pendapat orang lain, komentari dengan cara itu. Lo nanti kedetek Pak dengan plagiat, enggak apa-apa. Kan yang kedetek punya orang lain. Selanjutnya maka dari itu dengan punya kita. Berapa persentasenya? Lebih kecil. Wah, iya, kita coba saja. Lanjut ya. Nah, oke. Nah, sip, lanjutkan. Lanjutkan Mas, oke. Jadi ini ada kekurangannya paragraf pertama, kedua belum ada rujukan. Jadi gunakan rujukan. Caranya bagaimana tuh Pak? Itu tadi pakai Mendeley caranya. Rujukan itu gini, tidak harus sama persis apa yang kita inginkan. Jadi misalnya di sini karakteristik peserta didik, ibu bapak bisa saja tentang karakteristik peserta didik, tapi tidak matching amat. Intinya ada orang yang sejalan dengan kita. Begitu ada orang yang sejalan dengan kita, artinya apa? Ada tokoh lain, ada ahli lain yang setuju dengan pendapat kita. Sehingga kemudian orang mengatakan, oh kalau begitu ini sudah banyak ahli, maka biasanya orang akan tertarik. Lanjut Mas, turun Mas. Sip, lanjut. Nah ininya apa namanya? Nah, lagi untuk rujukan ibu bapak ini juga penting, juga menjadi salah satu sebab editor agak enggan. Kita mengambil ini loh, Pak, ini hal sederhana itu rujukan. Rujukan yang di dalam kurung 2 tahun. Nah, 98-nya tidak masalah, tetapi angka 2-nya itu bermasalah. Konsistensi penulisan. Nanti komentar di situ Anda tidak konsisten gitu. Jadi maksudnya kalau mau pakai halaman semua, pakai tahun semua. Kalau kita sudah pakai Mendeley itu udah otomatis Pak. Jeret gitu. Kita tinggal menulis saja. Aplikasi aja. Oke. Jadi konsistensi termasuk itu. Lanjut Mas, lanjut. Pelanggan serta oke lanjut Mas. Sip. Ibu bapak yang saya hormati, kata oleh karena itu menandakan kalimat itu milik atasnya. Ya ibu bapak ya, maksudnya milik kalimat sebelumnya. Jadi ini tidak boleh dalam konteks bahasa Indonesia ini tidak boleh di awal paragraf. Maka kalau ada oleh karena itu artinya kalimat ini mengomentari ini. Jadi mesti disambungkan. Teknik menulisnya ini. Jadi saya komentari penulisannya supaya enak dibaca. Nah, oh ya betul itu Mas. Serve quote. Jadi Bapak ingin menawarkan konsep serve quote-nya nih Pak ya. Saya paham. Oke Mas, turunkan. Oke.
lanjut. Ini halaman berapa ya? Halaman ya? Bapak Ibu, ya, saya biasanya kalau menulis tidak pakai tinjauan pustaka lagi. Nah, maksud saya ini, saya tadi agak bingung ini, ada enggak ya jurnal yang modelnya begini? Maksud saya itu begini. Itu maksud saya itu. Maksudnya apakah Bapak sudah mengetahui ada jurnal yang model tulisannya begini? Kalau saya, tulisan saya itu hampir seluruhnya itu ada Metode introduction, apa namanya? pendahuluan, Ya, bukan. Imrat. imrat, Nah, ya kan ada imrat itu ada, tapi ada memang yang tidak, itu maksud saya itu. Jadi kalau saya khawatir tadi kalau saya mengomentari itu ternyata gimana? Saya imrat, Pak. Saya penganut imrat. Imrat itu ada introduction, method, result, and discuss. Nah, itu kan conclusion. Imrat, ya. Imrat itu introduction, pendahuluan, method, terus imrat, result, and discuss, conclusion. Ya, bisa kalau analisis biasanya analisis langsung diskusinya itu di situ, Mas. Saya penganut itu, Ibu Bapak. Jadi saya tidak tahu persis apakah ada yang model harus ada tinjauan pustaka begini. Tapi bulan lalu saya menjadi narasumber dan menganalisis jurnal artikel di jurnal Scopus yang terbit di England itu, di Inggris itu, dia tidak menganut imrat. Ada judulnya, nanti Bapak bisa ditampilkan, ada laptop itu. Bisa, maksud saya itu bisa, tapi tergantung dari Template. jurnal sasaran itu maksud saya itu, Bapak. Jadi please kalau Ibu Bapak menulis nanti lihat sasaran kita empat. Kalau nulisnya imrat kayak model saya, itu jurnal yang imrat itu juga banyak. Jadi tidak diterima satu, kedua, ketiga, keempat gitu mas saya. Tapi kalau kita fokus ke satu jurnal, begitu kita mengubah nanti agak repot. Jadi pilihannya ada di Ibu dan Bapak, ya. Kalau saya penganut imrat, gitu kan? Nah, jadi karena saya penganut imrat, saya tidak komentari ini. Saya akan mengomentari langsung di result and discuss. Mas, result and discuss. Ini berapa lama? Oh ya, Mas, kita makan dulu apa enggak, Mas? Nah, saya, Ibu Bapak itu langsung ke sini. Saya mengasistensi calon guru besar di UIN itu. Kalau saya sudah pakai begini, langsung saya WA. Saya diizinkan ngotak-ngatik tidak? Nah, itu saya. Kalau saya diizinkan tidak ngotak-ngatik, saya akan berikan contoh-contoh artikel itu. Harus ada perubahan, maka silahkan diubah. Kalau saya diizinkan, langsung saya ubah. Saya langsung ke metode. Begitu ya, Ibu Bapak ya. Lanjut, Mas. Result and discuss-nya. Pak Soekarno, izin Pak, boleh kita isoma dulu? Mungkin udah jam 12 sekarang, menunjukkan pukul 12. Nanti kita lanjut lagi. Saya terima masukan Mas. Dikit lagi kan? Ya, dikit lagi. Oke, tidak apa-apa. Lanjut, takutnya kan. Kalau saya Oke. Ini kan bisa jam dulu. Oh, selesaikan dulu ini ya, untuk pemaparan ini. Oke. Nggak ada yang tinggal di hotel ini kan? Nggak ada. Nanti kita jam. Sama ini memang. Lanjut Pak. Oke, sip. Begitu masuk ke hasil penelitian Ibu Bapak,
Maka Ibu Bapak jangan lupa, let's back to purpose of research. Tujuan kita mau ngapain tadi? Lihat di abstrak pertama, tujuan itu apa? Nah itu Ibu Bapak ya. Jadi kalau di sini ada tulisan analisis mutu data kualitatif, maka riset di tujuan tadi harus menyebutkan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mutu. Nah itu betul, maka itu betul munculkan ini. Mohon izin Ibu Bapak. Ya begitu kira-kira. Nah, tadi tujuan kita adalah untuk memberikan alternatif pemikiran bahwa model tertentu itu bisa digunakan untuk pemecahan masalah atau strategi marketing. Begitu Ibu Bapak tadi ya. Nah, kalau begitu maka hasil penelitiannya harus langsung menyebutkan. Kalau Ibu Bapak tadi ingin langsung pengaruh, maka hasilnya langsung mengatakan gini. Berdasarkan hasil tes, hasil wawancara, hasil apapun, nah begitu ditemukan bahwa model ini begini. Hal ini dibuktikan dengan data ini. Munculkan datanya Ibu Bapak. Sudah kemudian tergantung Ibu Bapak mau langsung pembahasan atau tidak. Setelah data dimunculkan Ibu Bapak, kalau tujuan penelitiannya cuma satu, maka nggak perlu ada tanda satu. Tapi kalau ada dua, misalnya penelitian ini bertujuan untuk A dan B, maka data A, data B, baru pembahasan. Ada langsung hasil penelitian dan pembahasan, maka data A langsung diikuti pembahasan, nanti B data langsung pembahasan. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, ini Ibu Bapak sekali lagi harus dilihat kepada tujuannya. Kalau di sini kita masih menyebutkan referensi-referensi terkait dengan itu, maka nanti seakan-akan ini sama dengan tinjauan pustakanya. Nah, kalau sudah sampai di tinjauan pustakanya, nanti reviewernya jadi bingung kan? Tapi yang tadi Pak, karena kami sebelumnya pengaruh peningkatan, kan kualitatif. Oke. Jadi untuk yang ini kan ada dua, kan saya pakai Yang mix method, yang kualitatifnya saya buang gitu ya. Aha. Kualitatifnya. Betul. Itu berarti ada bahwa Kak, maksud saya ini kalau Bapak ingin menggunakan mix metodenya, langsung juga Bapak sebutkan berdasarkan hasil wawancara, langsung begitu Mas. Untuk data kuantitatifnya maksud saya itu. Nah, kalau wawancara, kalau Bapak menggunakan research method, langsung Bapak sebutkan berdasarkan hasil analisis referensi atau analisis kajian pustaka ditemukan bahwa langsung begitu Pak. Data. Nah, referensi library research Bapak nanti sebutkan Soekarno tahun ini ngomong apa, itu data Pak ya. Terus siapa lagi tahun ini ngomong apa, ini ngomong apa, ini ngomong apa, begitu. Langsung Bapak katakan berdasarkan pendapat ahli di atas maka model ini begini. Nah, implementasinya begini. Nah, begitu maksud saya. Kalau Bapak wawancara sudah sebutkan berdasarkan hasil wawancara disebutkan bahwa data. Kalau mau kuantitatif, hasil tes instrumen menunjukkan bahwa data. Jadi intinya Ibu Bapak, penelitian harus ada data. Misalnya kalau saya tadi ibu anonim, minta maaf Ibu dokter ya, minta maaf dokter ya. Ibu anonim bisa sebutkan bahwa beliau termasuk yang melebihi ekspektasi saya. Hasilnya apa? Buktinya apa? Kalau saya mengatakan pendekatannya kualitatif, maka di situ kualitatif saya menyebut hasil diskusi saya dengan ibu wawancara menunjukkan bahwa ibu punya 7 judul dengan 1, 2 saya tambahkan. Begitu saya kuantitatif, saya mengatakan ibu memiliki 7 judul dari 1 judul, artinya peningkatan ibu 700%. Angka itu menunjukkan bahwa penelitian saya kuantitatif. Data dimunculkan dulu baru dibahas. Nah, peningkatan kuantitatif itu menunjukkan bahwa ibu memiliki kemampuan berpikir kritis. Kok tiba-tiba berpikir kritis? Saya hanya tinggal memperkuat pernyataan saya dengan ahli. Misalnya,
Hari ini misalnya dengan menyebutkan orang berkemampuan kritis mampu melakukan sesuatu yang luar biasa. Nah, luar biasa di dalam hal ini maksud saya ya. Siapa juga menyebutkan begitu. Nah, selain berpikir itu saya ingin mengatakan ibu ini punya ketajaman observasi misalnya. Nah, saya tinggal mencari literatur yang mengatakan bahwa orang dengan ketajaman observasi hasilnya baik. Tinggal mencari, Pak. Jadi orang-orang di bawah ini mendukung data yang saya punya, menunjukkan penelitian ini. Oke, Bapak. Iya, betul. Kalau kita mengenal pendapat orang lain, baru kita komentari, namanya follower. Ya kan? Sementara reviewer dan editor itu berpikir penulis itu harus leader. Original idea itu dimunculkan baru dikomentari. Kalau orang lain berpendapat kita komentari, ide kita bukan original. Balik. ide kita yang besar, terus kemudian ide yang lain itu bisa jauh sebelum kita. Kan secara dulu orang lain membahas itu. Gampang itu mas. Ini masalahnya mas. Ide yang original itu ibu bapak tidak harus lahir dari kita. Tak kasih tahu bapak ibu. Minta maaf ibu bapak. Sebelum ada Vita ini ibu bapak tahunya apa? Aqua. Menurut ibu bapak ini dikatakan original nggak? Iya. Padahal dia ngadopsinya dari mana? Dari Aqua. Apakah ini bisa dituntut secara hukum? Tidak. Apa yang dimodifikasi? Nah itu maksud saya tuh. Jadi ATM ibu bapak. Amati, tiru, modifikasi. Kalau saya dengan istri ATM juga, tapi enggak. Amati, tiru, Modifikasi. mulai. Iya, ya karena modifikasinya nanti ngikut aja. Saya dengan kawan-kawan itu sudah berusaha bisnis sama. Nah, kakek nggak bisa cerita itu. Jadi ibu bapak kalau mau menulis tadi itu, amati yang sudah dibuat orang lain, tiru, modifikasi. Hasil modifikasi itu original idea. Jadi tidak usah khawatir ibu bapak. Let mental blocknya hancurkan. Kekhawatiran kita membuat kita tidak bisa bergerak. Kekhawatiran kita ditolak membuat kita tidak berani melakukan apa. Kekhawatiran ibu bapak ditolak sakit membuat ibu bapak tidak akan pernah sakit. Yuk kita bagi, kita bisa. Intinya di bab ketiga itu mesti ada data, ada pembahasan. Terus data kita mesti kita dulu baru itu orang lain. Penulis itu adalah leader, bapak, bukan follower. Sudah ibu bapak ya sampai di sini? Dikit lagi mas. Dikit lagi. Sedikit. Nah, sekali lagi rekomendasi saya ibu bapak, don't use lazy. Jangan gunakan kebijakan. Kalau ibu mau menggunakan, cukup mengatakan hal ini diperkuat dengan undang-undang sekian. Jangan ditulis ayatnya pasangan. Itu menurut mendelik bahaya. Lagi ya coba. Bukan mendelik, menurut Turnitin. Bukan saya ini. Nanti ibu bawa undang-undang begini nih. Nah ini akan otomatis terkenal Pak. Kalau sudah terkenal, gaya kami reviewer itu pertama kali akan kami plagiasinya. Referensinya itu apa? SOP-nya. Jadi SOP ini saya kasih ke kita semua supaya kita gitu. Jadi hal-hal yang membuat kita ditolak itu hindari. Padahal kalau menulis riset yang sesungguhnya, maksud saya riset tesis, disertasi, ini penting. Karena kita berpikir dari kebijakan, apalagi administrasi manajemen pendidikan, administrasi Beda pendidikan. kayak bisa bilang ini. Dasar berpikirnya adalah payung hukum, benar. Tapi untuk dunia ilmiah apa tadi itu artikel oleh Turnitin tidak termaafkan. Daripada nggak diterima hindari aja deh. Tapi kalau sekedar mengatakan merujuk pada undang-undang ini, begitu. Ini bisa nggak apa-apa. Tapi kalau ditulis dengan pasalnya gitu, bisa. Kita sudah nulis capek, Turnitin mendeteksi itu, reviewnya menolak. Sayang.
Iya mas, kata hati mas. Kata kita mas saya tuh kita kata-kata ini. Nah, lanjut. Sip. Oh. Ini ibu bapak ini masih ada dalam satu paragraf satu kalimat. Ini hindari ibu bapak mengingatkan terima ini. Lanjut mas. Lanjut mas. Ayo mas. Kawan-kawan udah lapar mas. C dimensi kendala. Oke, lanjut mas. Di data kuantitatifnya mas. Ini kayaknya panjang Pak tulisan Bapaknya. Lanjut mas, di data kuantitatif masih dulu mas, ini Pak. Oke, Pak, kita selesaikan aja Pak secara kekeluargaan. Nah, tadi kualitatif, ini kuantitatif, maka penelitian ini menggunakan mix method benar. Ada dua langsung dibahas, tapi mesti ada jelas. Analisis ini dilakukan menggunakan angka statistik. Menurut saya, ini cocoknya ada di metode. Ini kan bercerita tentang responden dan sebagainya. Di sini sebaiknya langsung mengatakan berdasarkan hasil tes, langsung gitu. Coba turun mas. Nah, sip. Sampai di sini ini aja tampil. Berdasarkan hasil diketahui bahwa sebagaimana tabel 1. Begini Bu Bang, ini udah benar. Lanjut Mas. Lanjut. Apakah lanjut? Betul. Iya, betul. Oh, hasil penyebaran responden penilaian oke, sampai di sini oke. Pengujian uji korelasi oke, lanjut. Sebentar. Ini benar tapi kurang menarik. Saya menganjurkan kata 1, 2, 3 tadi. Coba mas, 1, 2, 3 ini benar tapi kurang menarik. Menariknya bagaimana? Ini lebih diringkas dijadikan paragraf 1 saja. Nanti ibu bapak, tulisan artikel kita itu berapa sih? 8, 7. Jadi kalau kebanyakan nggak bisa. Iya. Bahkan yang sekarang ini kami cuma 6 itu untuk terbit di Scopus di Perancis. 6.000. Ibu kita yang di AS itu Bu, cuma 5 atau 6 ya maksimal ya. Itu sudah termasuk referensi. 5 lembar Pak. 6.000. Iya. 6 lembar doang. Oh, 6 lembar. Makanya rujukannya kan sudah saya bilang tadi, Soekarno tahun berapa tambahkan ini berapa, rujukannya tetap banyak. Padahal cuma 1 kalimat. Nah, gitu maksud saya tuh. Inilah seni menulis Ibu Bapak. Jadi efektif maksudnya itu begitu. Jadi nanti jadikan 1 kalimat, bukan kalimat, 1 paragraf disingkat. Lanjut Mas. Lanjut. Uji korelasi sama, nanti jadikan 1 paragraf. Lanjut. Hipotesis juga sama, jadi 1 paragraf. Lanjut. Nah, ini yang di atas ini Pak, nanti yang di atas ini itu ini kan apa namanya, pengambilan keputusan kan? Pengambilan keputusannya jangan ditampilkan dalam bentuk data. Nah, langsung nanti menurut siapa, jika begini, jika begini, maka begini. Nah, gitu Mas saya. Lanjut. Ayo lanjut Mas. Lanjut terus. Sip. Nah, sebentar. Berdasarkan kita maka diperoleh kesimpulan. Nah, Ibu Bapak jangan lupa penggunaan kata kesimpulan pada artikel ilmiah itu betul-betul di kesimpulan. Paham Ibu Bapak maksud saya? Ini kan baru dari hasil analisis data, maka jangan menyebut kesimpulan. Tapi Ibu Bapak bisa berdasarkan data di atas maka dapat dipahami bahwa begitu. Nanti kata kesimpulan ini akan menjadi problem ketika ada 2 kata itu nanti kan ada kesimpulan. Kalau ada kesimpulan sebelum kesimpulan itu problem. Sip, lanjut. Oh, ini diskusinya di bawah ya. Sip, lanjut. Berarti mau dibahas satu persatu, lanjut Mas. Sip, saya ingin lihat lanjutannya. Oke, sip.
Bapak Ibu, saya tidak membaca ini tuntas, tapi saya ingatkan kepada Ibu Bapak, pembahasan yang keren itu cuma ada 3. Pembahasan supaya kita keren, pembahasan kita. Yang pertama, adukan data kita dengan teori yang kita pakai. Adukan, bandingkan. Jadi kalau kita di atas sudah pakai teori siapa, nanti data kita, temuan kita itu, apakah dengan pendapat itu sama? Yang pertama ini. Yang kedua, adukan data kita dengan riset sebelumnya. Jadi kalau riset sebelumnya, risetnya siapa? Adukan. Terus yang ketiga, apa dampak temuan kita untuk tahun depan atau selanjutnya atau masa depan? Ada 3 Mas. 3, banyaknya. Yang pertama, bandingkan temuan kita dengan teori. Yang kedua, bandingkan temuan kita dengan hasil riset sebelumnya. Yang ketiga, bandingkan temuan kita untuk masa yang akan datang. Apakah penelitian kita menjawab masalah ini di yang akan datang? Nah, gitu. Bahasa kerennya itu implikasi penelitian. Tapi kalau saya bandingkan, kalau nanti penelitian Ibu sudah 3 ini pembahasannya, insya Allah sudah cukup. Maka di beberapa artikel saya lihat pembahasannya cukup 3 paragraf. Atau ada 4 paragraf. 1 paragraf membandingkan teori, 1 paragraf membandingkan hasil riset, 1 paragraf implikasi, dan 1 paragraf terakhir itu penutup. Nah, baru kemudian Mas, kesimpulan. Lanjut Mas. Di kesimpulan Mas. Pas naik kan habis. Sip. Ibu Bapak, ini kesimpulan. Di kesimpulan ini juga sangat penting, sangat menentukan. Jadi kalau di kesimpulan Ibu Bapak, kita langsung mengatakan berdasarkan data dan analisis atau diskusi, disimpulkan bahwa langsung begitu. Nah, kesimpulan kita harus sama dengan tujuan penelitian. Jadi kalau tujuan penelitian mendeskripsikan dalam bentuk deskripsi. Kalau tujuan penelitian kita mengetahui pengaruh, maka langsung pengaruh. Berdasarkan data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh A terhadap B. Kalau mau ditambahin, hal ini dibuktikan dengan uji korelasi ini. Nah, gitu Ibu Bapak. Saran ini beberapa penelitian tidak diminta Ibu Bapak. Ada yang cuma kesimpulan toh dan pakai saran, tapi ada yang sarannya. Nah, saran saya menganjurkan berupa penelitian masa depan atau penggunaan konsep kita di dunia industri. Jadi kalau pengaruh model pemasaran terhadap layanan mutu tadi terhadap teknik pemasaran, maka kesimpulannya adalah gunakan ini di perguruan tinggi ini untuk meningkatkan ini. Nah, kira-kira begitu. Coba referensinya. Sip. Referensinya ini sudah baik. Saya tahu ini sudah menggunakan apa? Apa itu American Association Psychology. American Psychologist Association. Itu yang dipakai oleh sebagian besar jurnal. Dan saya juga menggunakan itu. Dan sebagian besar jurnal sudah menggunakan apa. Kalau di Mendeley itu sudah apa langsung otomatis. Ini sudah menggunakan apa, tapi sepertinya masih ditulis manual. Iya. Coba diklik aja Mas, diklik. Masih manual. Klik. Nah, kalau Bapak menggunakan Mendeley itu langsung terblok. Itu menandakan online. Nah, nanti Bapak bisa mengubah ini dalam Mendeley, Pak. Nanti kita diskusi setelah panasnya. Baik, Ibu Bapak, terima kasih sudah bersama. Pak Soekarno, boleh kan sedikit Pak? Oh, boleh.
ini apa namanya, saya juga pernah mengikuti satu seminar bahwa untuk penulisan jurnal disarankan kita mengikuti hasil akhir daripada sekolah kita dari pendidikan kita. Misalnya istilah kita disertasinya A, ya ilmuwan kita, jadi jurnal kita dan artikel yang kita tulis itu semuanya harus mengacu pada disertasi kita. Tapi ada juga saya ikutin seminar yang mengatakan kita tidak boleh menulis artikel yang berhubungan dengan disertasi kita. Ini yang benar mana Pak? Semuanya benar Pak. Jadi gini Ibu Bapak, kita menulis punya tujuan bukan? Betul ya Ibu Bapak? Kalau menulis tidak punya tujuan itu saya rasa bukan akademis ya. Kita akademis itu punya tujuan. Minimal tujuannya untuk kepuasan diri sendiri, untuk karir kita dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa orang yang mengatakan menulis artikel kita itu harus sesuai dengan latar belakang keilmuan. Kalau saya pendidikan sains, maka saya harus menulis pendidikan sains. Apakah artinya saya tidak bisa menulis yang lain? Jawabannya bisa. Jawabannya boleh tidak? Boleh. Boleh, nggak ada yang melarang. Faktanya, saya pendidikan IPA, mahasiswa saya kan jurusannya PAUD tuh. Faktanya begitu terjadi artikel, saya gunakan naik pangkat ke lektor kepala bisa Pak. Dihitung hukumnya iya. Ibu Bapak, faktanya begitu ya. Mahasiswa bimbingan saya ada yang jurusan manajemen pendidikan Islam, padahal saya pendidikan IPA. Dan dia tidak mau, kalau bimbingan saya biasanya saya arahkan ke bau-bau IPA. Misalnya dia jurusan PAUD, ya udah penguasaan konsep IPA oleh anak PAUD. Biasanya begitu. Saya rekan. Tapi ada mahasiswa yang dia nggak mau. Nah, faktanya Ibu Bapak, artikel saya yang ditulis oleh mahasiswa yang tidak sebidang dengan saya itu juga bisa digunakan untuk naik pangkat. Itu kalau keperluan naik pangkat. Diakui ya tidak pernah dikomplain oleh penghitung hukum baik di kampus saya atau di kementerian, tidak pernah dikomplain. Paling-paling yang dikomplain hukumnya nilai angka kreditnya seharusnya sekian, salah hitung jadi sekian, itu aja. Tapi bahan tulisannya tidak pernah dikomplain. Nah, kemudian apa karena ada saran yang mengharuskan kita sesuai dengan bidang kita? Apa tujuannya? Ibu Bapak, tujuannya ke guru besar. Saya mendampingi rektor saya sebelum yang sekarang ke guru besar itu disidang. Satu-satunya rektor yang disidang membawa asisten ya rektor saya. Asistennya saya. Jadi dewan penguji di depan sini, salah satu penguji Profesor Benyamin Hussein. Beliau ketuanya Pak. Jadi beliau ketuanya, jadi beliau di depan sini, saya di belakang kayak begini Pak. Belum pernah ada calon guru besar yang disidang membawa asisten, kecuali saya. Saya boleh